Selamat sore. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi, kami membuat makalah dengan tajuk manajemen proyek. Kami dari kelompok 4 ada beranggotakan saya sendiri, Vicky Indra Puspita. Selanjutnya Pak Andre Roberto Batu, Pak Alfred Frederick, Pak Daud, dan Pak Ida Bagus Komang. Namun demikian, kenapa kita hanya presentasi cuma bertiga, Bu? Mohon maaf karena anggota yang 2 masih ada tugas di luar kota. Mohon izin, mungkin langsung kita mulai saja ya, Bu. Next. Pak Apet mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Untuk latar belakang, manajemen proyek asuatu suatu aktivitas yang di dalamnya terdiri atas kegiatan merencanakan, memimpin, mengorganisir, serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Soeharto 1999. Manajemen proyek mempergunakan anggota perusahaan untuk diposisikan pada tugas tertentu dan mempunyai tanggung jawab objektif dan spesifik dalam proyek. Semua perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, serta koordinasi suatu proyek dari awal sampai berakhirnya proyek dilakukan untuk menjamin proyek terlaksana tepat biaya, tepat mutu, serta tepat waktu. Penjadwalan proyek membantu menunjukkan hubungan setiap aktivitas dengan aktivitas lainnya dan terhadap keseluruhan proyek, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara aktivitas, serta menunjukkan perkiraan waktu yang realistis untuk setiap aktivitas. CMP atau Critical Path metode membuat asumsi bahwa waktu aktivitas yang diketahui dengan pasti sehingga hanya diperlukan satu faktor waktu untuk setiap aktivitas. Salah satu kegunaan CMP berdasarkan ADDG dan Belo yaitu CMP cocok untuk formulasi, penjadwalan, dan pengelolaan berbagai kegiatan di semua pekerjaan konstruksi karena menyediakan jadwal yang dibangun secara empiris. Rumusan masalah hasil dari penerapan metode CMP dalam penjadwalan waktu pada proyek pembangunan gedung. Tujuan penulisan untuk mengetahui apa saja hasil dari penerapan metode CMP dalam penjadwalan waktu dengan menggunakan metode CMP pada proyek pembangunan gedung. Ya, kemudian kita akan masuk ke manajemen proyek. Untuk pengertian manajemen proyek sendiri, manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan atau menjalankan serta pengendalian untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Nah, kalau kita bilang proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya. Dan biasanya dibatasi oleh waktu dan seringkali dibatasi oleh sumber pendanaan untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik. Dan pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Nah, menurut Soeharto di tahun 1999, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi atau sasaran perusahaan yang telah ditentukan.
pada prinsipnya manajemen adalah usaha manusia untuk mencapai tujuan dengan cara paling efektif dan efisien. Nah, kemudian tujuan dari manajemen proyek ini, tujuan pokok manajemen adalah mengelola fungsi-fungsi manajemen sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta penggunaan sumber daya yang seefisien dan seefektif mungkin. Itu menurut Nurjaman di tahun 2014. Nah, manajemen proyek sendiri memiliki sejumlah tujuan. Di antaranya, yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Yang kedua, menjaga anggaran. Jadi anggarannya tetap, proyek ini diselesaikan tepat waktu atau kalaupun bisa lebih cepat. Bisa juga lebih lambat, tetapi dengan perhitungan sendiri yang nanti akan dijelaskan oleh saudara Vicky. Kemudian untuk menjaga anggaran ini biar anggaran proyeknya itu seefektif dan seefisien mungkin, sebisa mungkin tepat, sebisa mungkin di bawah dari anggaran. Mantap. Nah, kemudian yang ketiga itu tujuan manajemen proyek yang ketiga itu menjaga kualitas. Kenapa harus ada pengelolaan untuk kualitas juga? Agar semua proyek yang dikerjakan sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi waktunya tepat, anggarannya harus seefektif dan seefisien mungkin, dan tetap menjaga kualitas. Dan yang keempat, tujuan manajemen proyek adalah untuk melancarkan proyek. Jadi perhitungan-perhitungannya akan dijelaskan oleh Pak Vicky dengan rumusan-rumusannya. Nanti teman-teman bisa melihat apa sih yang dikerjakan, apa sih bagaimana sih cara perhitungannya. Sehingga proyek-proyek bisa jalan dari awal sampai akhir. Kalaupun ada permasalahan, gimana cara menghitungnya sehingga tetap anggaran, tetap waktu itu tepat waktu, anggaran terjaga, kualitas juga terjaga. Kontrol. Yang berikut fungsi dari manajemen proyek, itu tadi tujuan dan fungsi. Yang sekarang kita masuk ke fungsinya. Fungsinya manajemen proyek adalah untuk membuat strategi pekerjaan bisa menjadi lebih cerdas sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaannya. Fungsi manajemen proyek juga untuk membantu pekerja dapat memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin, namun tetap memberikan hasil kerja yang maksimal, termasuk mengenai kualitas waktu dan keselamatannya. Nah, ini berhubungan sekali nih di antara tujuan dan fungsi. Nah, untuk perhitungannya, untuk metode-metode yang akan dilaksanakan nanti akan dijelaskan oleh Pak Vicky. Siap. Ya, terima kasih. Ya. Izin, Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Andre dan Pak Afed. Mungkin selanjutnya saya akan ambil jatah lah. Biar adil kan, gitu Mas Bro. Siap. Mungkin selanjutnya Ibu akan kami jelaskan di sini bahwa dalam rangka manajemen proyek ini kami akan menggunakan salah satu metode yang bernama metode jalur kritis atau yang sering kita sebut sebagai CPM. Dalam pengertiannya, CPM ini merupakan dasar dari sistem perencanaan dan pengendalian kemajuan pekerjaan yang didasarkan pada network atau jaringan kerja. Metode ini pertama kali digunakan di Inggris pada pertengahan tahun 1950-an pada suatu proyek pembangkit tenaga listrik yang kemudian dikembangkan oleh Integrated Engineering Control Group of EI, DuPont, Denny Morse and Company yang diprakarsai oleh Walker dan Kelly Jr. tahun 1957. Keduanya ini berasal dari Remington Rand Uniform Computer Division yang dinamakan dengan penjadwalan jalur kritis. Nah, berikut akan kami jelaskan terkait dengan kerangka kerja
jalur kritis atau yang familiar dengan sebutan CPM. Dalam penggunaan metode CPM ini terdapat kerangka kerja yang perlu dilakukan. Ini menurut Heiser and Tender ini mengikuti 6 langkah dasar ya Bu. Yang pertama adalah mungkin rekan-rekan bisa melihat di sini ada menetapkan proyek dan menyiapkan struktur penguraian kerja. Yang kedua, membangun hubungan antara aktivitas-aktivitas, memutuskan aktivitas yang harus dilakukan lebih dahulu maupun aktivitas yang selanjutnya atau mengikuti aktivitas lain. Yang ketiga, yaitu menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan aktivitas. Selanjutnya adalah menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya untuk setiap aktivitas. Nah, poin 4 ini sangat penting sekali karena jangan sampai nanti waktu proyek sudah berjalan biaya sudah habis, kan seperti itu. Yang nomor 5 ini menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Hal ini disebut dengan jalur kritis. Ini poin yang kita bahas. Terus yang keenam adalah menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan maupun pengendalian daripada proyek tersebut. Nah, istilah-istilah yang sering digunakan dalam metode ini, metode critical method ini adalah menurut Handoko dalam bukunya pada tahun 2000 dalam proses identifikasi jalur kritis ada beberapa istilah yaitu early start time atau biasa yang kita singkat sebagai ES. Yang kedua ada late start time LS, kemudian early finish time, selanjutnya late finish time LF. Nah, penentuan float maupun slacknya. Activity float kita harus mengenal pengertian dari activity float tersebut. Activity float adalah tersedianya sejumlah waktu tertentu. Ini menyangkut tentang penundaan proyek. Jadi waktu tertentu untuk ditundanya ataupun diperpanjangnya waktu dalam satu proyek untuk diselesaikan. Atau batas toleransi lah yang paling enak itu penyebutannya, toleransi keterlambatan suatu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk optimasi waktu dan alokasi sumber daya. Total floatnya sendiri, jadi ini terkait dengan rumus nanti TF adalah sejumlah waktu untuk penundaan atau waktu terlambat yang terdapat pada suatu kegiatan tanpa mempengaruhi terlambatnya proyek secara keseluruhan. Jadi teman-teman mungkin bisa memahami bahwa untuk menyelesaikan suatu proyek secara utuh itu mungkin ada spare waktu yang kita bisa hitung atau kita prediksikan. Atau yang waktu tenggang ini juga bisa dimaksud sebagai waktu tenggang maksimum di mana suatu kegiatan boleh terlambat tanpa menunda waktu penyelesaian proyek. Jadi rumus total float adalah total float sama dengan LET kurangi EYT dan D. Ini untuk free float sendiri adalah sejumlah penundaan atau waktu untuk bisa terlambat atau diperlambatkan kegiatan tersebut tanpa mempengaruhi dimulainya kegiatan yang langsung mengikutinya. Nah, rumusnya seperti ini. Next. Nah, ini contoh kebetulan kami ada istilahnya sebagai proposal ya untuk penjadwalan ulang proyek pembangunan gedung 2 lantai. Kebetulan kami mengambil di Kediri, daerah Kediri. Mungkin next. Nah, ini ada tabel data urutan kegiatannya. Jadi sebelum proyek itu dilaksanakan, yang pertama kita melakukan suatu tahap yang namanya pendahuluan. Dan kita bisa menyingkat sebagai kode A sampai dengan huruf N. Jadi aktivitas itu kita singkat untuk kode-kode tersebut. Misal pekerjaan tanah di B, pekerjaan struktur tanah di C, dan selanjutnya. Seperti yang nampak pada layar. Sedangkan di kolom selanjutnya ada namanya istilah predecessor. Predecessor itu yaitu hubungan antar tugas atau aktivitas dalam suatu proyek, yang artinya jika suatu tugas atau aktivitas mengalami perubahan waktu, maka otomatis tugas atau aktivitas lainnya juga akan ikut berubah. Seperti itu. Dan ini yang terakhir adalah durasi. Jadi misal pendahuluan ini kita membuat site plan bagaimana atau cetak birunya, kemudian pekerjaan tanah itu kita anggap sebagai B, ini nggak ada irisan, terus pekerjaan suatu struktur bawah tanah. Maksudnya adalah predecessornya apa? Bahwa struktur bawah tanah itu tidak mungkin dikerjakan sebelum pekerjaan tanah itu selesai. Makanya itu beririsan B, A, C, B. Nah, B pun mempengaruhi, B ini dalam rangka arti pekerjaan tanah itu juga mempengaruhi pekerjaan pondasi. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pondasi otomatis dipengaruhi juga oleh pekerjaan tanah.
Itu dari estimasi awal untuk proyeknya. Nah mungkin dari teman-teman pengertiannya seperti itu ya. Jadi predecessor itu hubungan keterkaitan lah antara tugas atau aktivitas. Nah ini kita estimasi total hari kerja untuk pengerjaan gedung 2 lantai sekitar 193 hari kerja. Nah ini tabel ini cuma rangkaian yang saya maksud tadi. Jadi rangkaian tabel ini menunjukkan urutan kegiatan atau durasi waktu yang kemudian bisa kita singkat untuk ini hari-harinya. Jadi 14 hari ini beririsan seperti itu. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Mengacu pada network diagram di atas, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Perhitungan maju dilakukan untuk mengetahui kapan waktu terakhir atau paling lambat waktu keterlambatan kapan waktu yang paling cepat untuk dilakukan atau dimulainya pekerjaan atau early start dan early finish, kapan waktu paling cepat untuk selesai. Sedangkan perhitungan mundur akan mengetahui waktu terakhir untuk dimulainya dan kapan waktu terakhir untuk selesainya pekerjaan. Waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu paling awal ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan dengan dijabarkan rumus seperti pada tampilan PPT. Jadi ada durasi juga untuk menambah. Jadi dari network yang telah dibuat seperti pada gambar, dilakukan hitungan maju dan hitungan mundur seperti pada gambar di bawah ini. Mungkin nanti kalaupun ada pertanyaan bisa kita sisakan untuk sesi tanya jawab sendiri. Next. Nah, ini untuk tabel hasil perhitungan dari early start, EF, early finish. Ini memperoleh keterangan seperti yang ada di gambar juga yang kita jelaskan. Jadi waktu yang paling lambat itu ya LF untuk selesainya, sedangkan waktu yang paling lambat kegiatan waktu ini late start. Sedangkan waktu yang paling awal tercepat adalah ES. Next. Setelah diketahui ES dan F-nya serta waktu paling awal untuk dimulai serta waktu paling akhir untuk selesai pada masing-masing kegiatan, maka selanjutnya akan mencari free float dan total float. Jadi waktu yang digunakan waktu tenggang berapa sih waktu tenggangnya yang diperlukan untuk agar pekerjaan itu selesai dilakukan sesuai dengan jangka waktu awal. Nah, pada gambar sudah terlihat untuk waktu dimulainya untuk aktivitas A tadi, aktivitas A itu untuk persiapan pendahuluan. Jadi yang B ini tadi untuk pekerjaan tanah. Ini seperti pada gambar kita sudah hitung rumus total floatnya seperti ini. Next. Oke. Jadi pada aktivitas dan predecessor serta durasi pendahuluan pekerjaan tanah ini ada irisan-irisan yang nanti kemudian berdasarkan rumusan dan yang tadi bisa diketahui tentang tenggang waktu atau waktu yang tidak mempengaruhi pekerjaan. Jadi perubahan waktu yang kita maksud tadi. Next. Nah, setelah kita mempelajari tabel yang tadi, dapat diketahui bahwa aktivitas yang termasuk ke dalam jalur kritis pada kegiatan A, B, D, E, H, I, K, L, M, N, kemudian data tersebut akan dipindahkan ke dalam diagram network yang telah disesuaikan dengan hal yang telah diperoleh. Nah, gambarnya seperti ini. Nanti bisa ditanyakan ya. Next. Nah, ini langsung mohon izin Bapak Ibu, saudara pemirsa, para hadirin, mohon izin Ibu Upi, ini langsung aja kita ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap proyek pembangunan gedung 2 lantai tadi, mohon maaf, dapat disimpulkan bahwa yang pertama dari metode yang digunakan dapat dilihat waktu penyelesaian yang bahwasanya dengan menggunakan metode CPM yaitu selama 114 hari. Dengan metode ini didapatkan hasil bahwa penjadwalan akan menggunakan metode CPM karena relatif cepat. Jadi dari hasil yang sudah didapat, penjadwalan proyek ini menggunakan metode critical path method karena memiliki total durasi yang sangat cepat.
Dan kemudian dari kegiatan yang kita sampaikan tadi mungkin ada beberapa saran, yaitu yang kita dapat analisa dari hasil di atas. Yang pertama mungkin sarannya yaitu agar tidak terjadi penundaan dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Pekerjaan yang di luar jalur kritis perlu diawasi dan dikontrol dengan ketat agar pekerjaan tidak terlambat. Dan yang terakhir sarannya adalah setiap pengerjaan proyek sebaiknya menggunakan metode jalur kritis atau CPN agar semua penjadwalan dengan benar. Jika suatu saat terjadi kesalahan, kita bisa mencari di mana letak kesalahan tersebut. Jadi lebih gampang. Ya, mungkin presentasi dari kelompok 4 cukup sekian ya, Pak Andre, Pak Abed. Mungkin kalau nanti ada yang perlu ditanyakan atau perlu dibahas, bolehlah via kolom komentar. Iya, bisa kolom komentar. Nanti ada yang tugas menjawab sendiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ibu Upi atas semua kebijakannya. Mohon izin, mohon maaf teman-teman. Mungkin begitu saja kita tutup. Ya. Selamat sore, terima kasih.